Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat malam. Selamat jumpa ya dalam acara sang debaters. Kawan-kawan, tadi kalian sudah melihat bagaimana saya berdebat dengan duet dengan Bu Uti melawan Slayer dan PE. Yusuf PA. Awalnya sih sudah saya ingatkan. Ya, siapa lawan kami? Pertama belum dikatakan si Slayer. Kalau akhirnya dibilang oh si Slayer, oke. Saya mau melawan si Slayer tapi dengan satu catatan. Bahwa dia harus tahu aturan main. Kan begitu kawan. Bahwa kita debat ini bukan lomba kuat-kuatan suara. Dan saya sudah berapa kali saya lihat kalau berdebat. Mereka selalu menang suara kawan. Ya, suara kita itu pasti kecil. Ditimpa oleh suara mereka. Sorry ya. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin mereka style, mungkin mereka apa. Ya itulah yang terjadi ya. Dan tadi di akhir kami terpaksa dengan Bu Uti all out. Kayak anggota dewan ya. Oke, sekarang saya hadirkan Bu Uti. Ya ini Bu Uti, selamat malam. Itu suara apa nyanyi-nyanyi itu? Berantakan. Ya. Hidupkan mikrofonnya Bu Uti. Itu tadi nyanyi maka aku tutup dulu. Nanti kena apa kita? Kena hak cipta. Masuk suaranya, jangan berisik-berisik. Ya. Ya, silakan Bu Uti. Ya, ini saya mau itukan saya juga ya Pak ya, sebentar. Mungkin saya masuknya dari HP aja ya, sebentar. Saya masuk dari HP. Boleh, berarti ku turunkan dulu ya. Iya. Oke. Siap. Nah, kawan-kawan, bahwa di dalam perdebatan tadi memang manusia yang sulit berdebat itu hanya dua ya di dalam Kaderun, Zulkifli sama Kores. Zulkifli dan Kores ini tipenya sama. Mulutnya tidak bisa berhenti, maunya bicara terus. Padahal kita diam ketika mereka bicara, diam ya. Dan aturan mainnya tadi saya nggak ngerti. Begitu dibilang, kan peraturannya begitu dibilang silakan kan diambil. Nggak dibilangnya silakan Kores, tapi silakan. Yusuf PA tadi sudah bertanya, aku langsung masuk ya. Langsung aku jawab. Setelah aku jawab, ya langsunglah aku jelaskan. Malah mereka kepanasan ya. Dan dia minta, oke, kau apa pertanyaanmu? Aku bilang. Dia mengatakan ini ada daging, kulit dan lemak. Dibilangnya itu Tritunggal, yang mana Roh Kudus? Kan goblok kawan. Saya jelaskan. Kalau kau menjelaskan Roh Kudus tidak bisa kepada hewan. Kenapa tidak bisa? Karena dibilang baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Hewan itu tidak segambar dengan Tuhan. Tapi dia tetap ngotot. Jadi saya bilang, kalau berdebat bukan begitu teknisnya. Berdebat itu kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain. Kalau orang lain sudah menjawab begitu, ya kau dengarkan dulu. Nah, kau ngotot-ngototan kan lucu sesuai kehendakmu. Sola scriptura harus tertulis. Sementara dia kemarin betis Tuhan katanya, oh itu menunjukkan keagungan ini. Sementara orang Kristen tidak bisa kan lawak kawan ya. Ya ini sudah ada Bu Uti. Bu Uti? Ya. Ya silakan Bu Uti, apa yang mau disampaikan? Kedengaran bagus. Silakan. Saya nggak Pak? Kedengaran bagus. Kedengaran ya. Ya. Ini kok suaranya kecil di sini ya. Suara Pak Rudi kecil banget. Nggak apa-apa, ya, kuat jadi, itu Bu. Banyak sekali ya yang sebetulnya kita nggak bisa jawab. Bukan nggak bisa jawab. Yang kita nggak punya waktu. Saya nggak punya waktu untuk menjawab itu. Karena setiap penjabaran itu kita harus jelaskan ya. Satu ya intinya yang saya mau ini ya. Saya terkaget-kaget dari kemarin terkaget-kaget. Ada ayat yang mengatakan bahwa hukum kasih itu berasal dari berhala. Ini luar biasa sekali ya. Saya sebetulnya mau balikin ke dia. Kalau begitu kan tadi saya bilang ya, apakah membunuh itu dari Tuhan? Makanya saya nanya apa perbedaan Tuhan dengan hantu kalau begitu ya. Kelihatannya aneh sekali ya. Ada yang mengatakan hukum kasih itu berhala, lalu dia mengatakan berhala itu adalah yang sama dengan kita. Terus saya bilang ya, Yesus itu memang serupa dengan kita, tetapi dia bukan kita gitu. Dia kan bukan kita, dia hanya mengambil rupa seorang manusia. Tetapi kalau dia bilang bahwa Tuhan kita manusia, nah salah juga. Nggak bisa dia mengatakan seperti itu. Karena justru di tempat kita, Allah kita adalah penebus dan juru selamat. Dan di luar itu adalah Allah-Allah yang lain, Allah luar berhala gitu.
Jadi ayatnya itu memang dipakai untuk menentang kekristenan ya, karena jelas di dalam Al-Maidah ya, Al-Maidah 17 memang telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan salah satu dari yang tiga, telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan Isa itu adalah Tuhan, karena dia sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa gitu ya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal yang namanya kasih. Ya justru di dalam Galatia 5, tadi saya mau ngomong itu cuma panjang sekali waktunya kan nggak ada gitu Pak. Ya, nggak ada waktu, jadi saya nggak bisa ini kan di dalam apa hukum kasih itu kan Galatia berapa? Galatia 5 ya, kasih itu panjang sabar, apa murah hati, ya lemah lembut, ya lalu hukum kasih yang di luar itu ya perseteruan, percederaan, kemarahan, yaitu kan percabulan, semua itu kan adalah yang berasal daripada iblis, dikatakan ya di luar itu berasal daripada iblis. Nah, yang anehnya dia mengatakan bahwa kasih setia ya, kasih Galatia 5 itu yang kita baca ya, kasih itu ada panjang sabar itu adalah dari berhala. Ini kan gimana menjawabnya Pak ya? Jadi luar biasa banget, makanya saya tanya ya, apa perbedaan hantu dengan Tuhan ya? Tuhan kalau begitu ya, mereka bingung ya, perbedaan hantu dengan Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaan mereka tadi ya, mereka mengatakan bahwa kan kita bilang bahwa di dalam Ka'bah itu kan mereka putar-putar ya, lalu mereka mengambil air kita ya dari Tuhan orang yang pada zaman dahulu gitu kan, tapi itu kan jelas ya orang Yahudi memutari batu, memutari bait Allah itu kan memang Allah itu ada di situ pada saat itu kan konteksnya Tuhan ada di situ. Nah mereka nggak bisa jawab tadi kan, apakah betul Tuhan memang ada di tempat situ ya, sehingga kalian harus mendatanginya, kalian menghadap ke dia gitu. Jawabannya kan muter-muter ya, itu jelas. Padahal di situ ketika dia memakai ayat itu dia harusnya dia berpikir itu memang udah ngawur ya, jelas sekali menunjukkan bahwa memang Tuhan yang ada di situ, karena dalilnya dia pakai bahwa Elohimnya orang Yahudi memutar-mutar itu kan karena ada Tuhan di situ gitu kan. Lalu yang lebih terakhir lagi tadi ya, yang terakhir dia memakai itu, dia mengatakan ya pengajarannya tadi yang Yesaya api ya, bara api ya, batu yang api itu yang membuat Yesaya itu bisa bicara. Tapi kan ayat yang pertama awalnya dikatakan bahwa Elohim lah yang membuat itu, akan membuat dia bisa bicara. Karena saya mengatakan aku ini orang yang bisa bicara. Lalu Elohim mengatakan aku akan membuat bicara. Lalu dikasih wadahnya itu adalah batu itu gitu kan. Batu disentuhkan ke mulutnya jadi bisa bicara. Bukan berarti batu itulah yang berarti bermujizat gitu kan. Ini kayaknya harus. Halo Bu Uti. Bu Uti. Coba suaranya itu kurang bagus itu, coba. Tadi sudah sempat bagus sih. Suara saya kurang bagus ya? Iya, tadi udah bagus sempat. Nah, gimana coba kalau lagi. yang begini? Ini bagus. Oh, saya lepas ya. Iya, jadi saya gini aja. Ya, jadi apa ya tadi dia mengatakan itu, jadi Elisa itu batu, dia nyapa-nyapain, gila juga ya. Ya kalau dia kan batunya memang realita gitu, memang ada batunya. Dia itu disebut batu pencuru ya, bukan karena dia batu gitu kan. Ini kan kelihatan sekali seleweng-seleweng tepu-tepunya ya Pak ya. Luar biasa. Lalu Yesaya itu kan dia karena aku orang yang najis bibir katanya. Lalu Elohim mengatakan aku akan membuat kau bisa bicara. Lalu turunlah batu bara itu menyentuh mulutnya, lalu dia bisa berbicara. Tapi itu kan media yang membuat dia bisa berbicara, bukan batu itu. Tetapi memang Tuhan kan. Ya luar biasa banget. Nah terakhir ini yang luar biasa kan dia menanyakan ya kepada saya. Ya mana kriterianya, mana dia bilang tadi ya, mana unsur kasihnya di dalam peperangan. Nah di dalam peperangan memang unsur kasihnya memang perang itu memang harus perang gitu kan, karena Elohim meminta orang-orang itu untuk menumpas para penyembah berhala itu ya. Tetapi di situ perbedaan yang luar biasa saya mau kasih tahu ya, harta rampasan itu sama sekali nggak boleh diambil. Di dalam kitab Yosua itu bahkan mati orang yang mencuri harta rampasan itu ya, karena dia diam-diam dia kembali, dia masukin ke dalam kemahnya, dia harta rampasan dia gali ya di bawah tanah, jadi nggak ada yang tahu. Sampai 3 kali kan Yosua maju berperang, mereka kalah terus. Akhirnya mereka tanya sama Elohim, ada apa ini? Dan ketahuan memang ketika Elohim mengatakan jangan ambil harta rampasan itu, ya memang jangan diambil. Akhirnya kan dia mati kan, dibunuh kan akhirnya yang mencuri itu. Nah begitu ketatnya memang harta rampasan itu tidak ada ya, ketika berperang aja. Bahkan tidak ada itu yang memperbudak budak-budak, nggak ada dikatakan di situ memperbudak, bahkan boleh ditiduri.
Nah, kalau di mereka ya kan bahkan ada ayatnya tuh di An-Nahl apa tuh ya, harta rampasan perang 1/5 adalah untuk nabinya. Ya harta rampasan untuk nabinya. Nah kalau kita, nah yang dia pakai tadi Pak di dalam bilangan itu kan, bilangan 31 itu memang harta rampasan di sini diambil, tetapi diambil untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk Musa. Ya diambil untuk Tuhan, lalu diambil untuk Imam Lewi untuk peribadatan. Dan perempuan-perempuan itu yang dibiarkan hidup itu bukan karena mau ditidurin gitu kan. Perempuan-perempuan itulah ya yang tidak dimatikan itu kan di dalam Imamat 23 itu yang tidak dimati itu adalah orang-orang muda yang masih perawan. Kenapa? Karena itu kita baca di sini ya, karena itu konteksnya adalah perempuan-perempuan itulah yang membuat orang-orang Israel ini berbalik menyembah berhala. Ya, jadi para ibu-ibu semua yang sudah bersetubuh itu dimatikan semua karena mereka lah yang sudah membuat mereka menyembah berhala. Lalu perempuan, ya, lalu kok suara Pak Rudi nggak ada ya? Saya nggak dengar Pak Rudi ngomong. Ya, saya belum ngomong. Pak, ya. Ya ibu dulu lah, silakan. masa ngomong dulu. Saya nggak tahu Pak Rudi ngomong, maaf ya, silakan. Enggak, ibu aja ngomong. Saya memang belum ngomong. Saya ini dulu ya keterangan saya tadi ya. Ya. Jadi perempuan yang di situ mari kita baca ya, itu dibiarkan hidup karena mereka tidak berdosa. Mereka tidak pernah bersetubuh karena perempuan-perempuan yang bersetubuh itu mereka membawa bangsa Israel bawaannya Musa itu menyembah berhala kan di sini dibilangnya. Nah, lalu perempuan yang dibiarkan hidup yang berumur 17 tahun, anak-anak darah-darah perawan itu bukan dijadikan budak. Harta rampasannya juga bukan untuk Musa, dibawa ke Imam Harun ini kan, dibawa ke Imam Eliazar ya, dibawa ke Eliazar lalu dipersembahkan dalam bait suci, dan perempuan-perempuan itu untuk bekerja di dalam bait suci. Nah, ini kan beda kasus gitu. Cuma kan kita nggak ada waktu nerangin kan Pak ya. Ya, sampai tertawa-tawa dia bilang perempuan-perempuan itu kenapa dibiarkan hidup katanya gitu kan. Ini kan orang udah nggak tahu ya, nyeleweng pula, pikirannya jorok pula gitu kan. Ya jadi itu bedanya ya, di dalam perang kita nggak Elohim tidak mengambil harta rampasan, lalu orang-orang yang kalah itu tidak diperbudak Pak ya. Orang-orang Yahudi itu mereka nggak ada, orang-orang budak itu nggak ada walaupun mereka menang perang nggak ada yang diperbudak ya, apalagi yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap budak-budak nggak ada. Ya, adapun budak-budak orang Ibrani itu adalah budak-budak beli yang dibeli ya. Dan itu juga di tempat kita kan setiap 6 tahun sekali di dalam imamat itu kita baca 6 tahun sekali mereka harus dilepaskan. Dan ada lagi yang namanya tahun Yobel, 50 tahun sekali semua budak-budak itu dibebaskan. Oleh sebab itu perbudakan di dalam itu nggak ada lagi. Sampai zamannya Yesus nggak ada lagi. Masa dia bilang katanya Rasul Paulus aku merampok. Nah, Rasul Paulus merampok itu lain lagi itu. Itu kan hanya kata kiasan. Nah, lalu yang dia bicara ya tentang ini ya. Dia mengatakan bahwa Yesus itu ya katanya membunuh ya. Yang soal perumpamaan itu ya Pak ya. Barang siapa dibunuhlah dia. Itu kan raja, itu kan perumpamaan, bukan bicara tentang Yesus. Lalu di sini lagi ya. Yang soal keliling-keliling itu Pak ya, soal keliling ya, saya mau kasih tahu tadi ya, kalau batu yang tempat mereka ya memang batu, dan di dalam KPR 7 ya tidak ada batu, jelas dikatakan ya, berhala itu adalah Tuhan yang tidak mereka kenal, dan tidak ada batu yang bisa dipakai sebagai perwakilan ilahi, nggak ada. KPR 7 tadi mana saya baca ya, di sini di buku ini ya. Ya nggak ada, jadi jangan bilang batu bisa mengusir setan. Kok batu mengusir setan? Batu mendamati, Alkitab telah menyatakan. Dan satu lagi dia bilang katanya ajaran kasih itu adalah ajaran berhala. Nah ini, ya Yesus sendiri mengatakan apabila kamu hanya baik kepada orang-orang yang apa katanya dibalik ya Pak ya, apabila kamu hanya mengasihi orang-orang yang seakidah dengan kamu kan, apakah bedamu dengan penyamun-penyamun? Para penyamun juga melakukan itu, ya. Jadi hanya gangster. Tadi saya mau bilang gitu. Kalau kita hanya baik kepada orang itu, gangster juga begitu. Para gangster itu jangan salah loh. Mereka jauh lebih bersetia kawan. Kalau ada satu temennya digebukin, wah turun tangan semua mereka, keroyokan gitu. Tapi coba ya, ketika ada salah satu yang keluar dari geng mereka, ya mati. Nah, yang kayak gini kan, tadi Pak Rudi mengatakan mengasihi hanya untuk seakidah ya. Kita mengatakan apakah bedamu dengan orang-orang berdosa?
Jadi yang begitu itu kasih seperti itu adalah kasih orang berdosa. Dan Alkitab di dalam Galatia 5 jelas buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan di luar itu percediraan, ya kan, perselisihan, percabulan semua. Nah itu berasal daripada iblis. Nah dia putar balikan itu tadi si Kores ya, aduh luar biasa. Makanya saya nanya tadi, apa beda Tuhan dengan hantu kalau begitu, gitu kan Pak ya? Ya itu saja dulu Pak yang saya catat tadi ya, luar biasa. Ya memang kita keluar aja, ngapain dengerin orang gila itu ya. Siap, betul. Ya betul Bu Uti ya. Jadi besok-besok Bu Uti kalau kita sepakat keluar saja, jangan berdiam lagi situ. Karena memang tidak ada yang kita juga kalau udah kayak ya, gitu caranya. memang tidak ada yang kita harapkan dari hal itu ya, kecuali kita ingin mengabarkan sama orang ini loh watak mereka. Kalau kita berdebat sama mereka Bu Uti, ingat ya, kita kan tidak pernah memaksakan kehendak. Kalau apa yang dijawabnya kita iyakan. Kalau dia kan enggak. Mana ini daging, kulit, sama lemak. Mana ini Roh Kudus di sini kan goblok. Saya bilang nggak ada situ Roh Kudus. Oh enggak, ini kan 3. Pokoknya apapun yang 3 mereka katakan itu Tritunggal. Kenapa? Karena mereka sering salah menafsirkan Tritunggal karena memang di Al-Qur'an Tritunggal itu dikira Triteos, yakni Allah, Maryam dan Isa. Ini kan 3 yang berbeda, ini Triteos. Nah, jadi mereka nggak tahu, maka asal ada 3 hal disebutkan itu dianggapnya Tritunggal. Nah, menurutku yang membuat mereka tadi panik ketika kita mulai dengan pertanyaan mereka mengelilingi Ka'bah, itu kan ritualnya kan. Kemudian saya katakan mereka sujud menyembah. Oh enggak, kami hanya mengadakan wajah. Mana? Ketika kalian sholat itu kan sujud. Sujud itu kan menyembah. Menyembah, orang itu melakukan ritual penyembahan itu kan. Dan memang arahnya harus ke Ka'bah. Dan seluruh Al-Quran sudah saya baca Bu Uti, tidak dikenal oleh Allah SWT selain timur dan barat. Sementara di Bible katanya mana Yesus mengenal timur dan barat. Wah, di Lukas itu kan jelas, Lukas 13 ayat 29. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan. Yesus mengenal kalimat timur, barat, utara, selatan. Utara, selatan. Iya, sementara Allah SWT kenal timur dan barat. Makanya aku bilang kalian sujud ke arah Ka'bah. Sekarang arahnya mana? Saya sudah cari googling barat, kalau nggak salah barat daya atau apa ya. Berarti sudah melenceng. Karena Allahnya kenal timur dan barat. Kalau barat daya kan sudah berapa radius itu melenceng kan. Jadi di situ mungkin mereka, apalagi saya katakan itu kalian melakukan ritual lempar jumroh itu ya, kerikil itu. Ukuran kerikilnya berapa sih? Langsung dia mengalihkan ke Yesus. Yesus juga di jumroh katanya kan. Kalimat Yesus itu dilempar sekali langsung lari. Mana ada sekali. Kalau melihat itu kalimat mereka. Mereka itu artinya banyak dan artinya merajam. Kan dirajam Yesus itu. Dan Yesus memang menyingkir. Ya, beda dengan kalau setan. Setan cukup kita bilang dalam nama Yesus enyelengko setan. Maka setannya keluar. Gak perlu dilempar-lempar. Maka saya bilang kalau setan bisa dilempar, artinya dia makhluk halus atau roh. Roh dilempar, apa dia merasa kena? Seperti manusia kan dilempar kena maka lari. Kalau roh dilempar kena, kenapa enggak kau ambil peluru aja? Kau tembak aja semua itu biar lebih mati kan gitu. Atau nuklir aja, rudal aja suruh mati semua setan-setannya. Kita terbebas dari setan. Masa setiap tahun harus dilempari setannya? Enggak kurang-kurang, kan begitu. Iya, rumahnya ada yang mau ditambahin. Rumahnya itu terus direnovasi terus rumah setannya ya. Makanya aku bingung. Nah, yang mereka ini tidak pahamnya itu berdiskusi, suka memaksakan kehendak. Sudah dijawab, dibilang belum dijawab. Contoh, apakah ada kasih dalam peperangan? Sudah saya katakan. Sebelum berperang kan kita sudah ketahui itu musuh kita. Maka kalau kita menerapkan kasih, kita nggak jadi berperang. Kalau sudah berperang itu nggak ada kasih. Itu sudah bunuh-bunuh, kalau nggak aku dibunuh, kalau di bumi. Cuman di dalam aturan perang ada seperti Ibu bilang itu tidak boleh merampok ini segala macam. Tapi kalau dibilang kasih itu nggak ada lagi kasih situ. Kasih itu kan musuh. Kita mengetahui musuh, maka kita bisa berperang. Nah, sekarang saya share screen dulu ayat-ayat yang mereka ambil. Lucu. Ini ayat Al-Araf. Sebentar ya, Al-Araf ini ntar. Nah, ini sungguh jelas ayatnya. Sesungguhnya mereka, buka kurung tutup kurung, ini kan belum ada ya. Sesungguhnya mereka yang kamu seru selain Allah adalah makhluk
yang serupa dengan kamu. Nah, saya sudah jelaskan. Ini kan dia mengambil Al-Quran. Apakah ada orang menyeru selain Allah nama? Nggak ada. Kecuali satu nama, yaitu nama Muhammad. Kan begitu, diseru, diucapkan, ya kan? Nah, dibilangnya makhluk yang malu aturan betul. itu dia. Ya. Baru ini kalimatnya yang diseru dengan yang serupa juga dengan kamu. Makanya saya bilang, kalau kamu bilang ini merujuk kepada Yesus, Yesus tidak serupa dengan manusia. Pertama, dia tidak terlahir dari hubungan badan. Yang kedua, dia mati, bangkit dan naik ke sorga. Lah kau mati, bangkit enggak mati. Maka yang cocok alamatkan ini adalah kepada Nabi. Nabi kan wafat, belum bangkit-bangkit sampai sekarang. Dan terlahir juga dari hasil hubungan suami istri atau sel telur bertemu sel sperma. Berarti ini bukan Yesus. Apakah Yesus makan? Iya. Apakah Yesus sunat? Iya. Apakah Yesus ini? Iya. Tetapi kan dia tidak mati, tidak sama seperti kita. Nah, kan begitu. Nah, jadi mereka tidak terima di ayat yang mereka keluarkan sendiri. Kemudian dia mengeluarkan ayat ini lagi. Surah, kalau nggak salah kedua ya. 115. Nah ini. Memang mereka sudah nggak bisa berkutik lagi, maka dia sengaja mencari keributan. Mereka kan gitu. Ya. Dan milik Allah timur dan barat. Sudah jelas milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, kemanapun kamu menghadap kemana? Ke timur atau ke barat? Kan itu aja pilihannya. Iya. Di sanalah wajah Allah. Baik ke timur bisa, ke barat bisa. Di situ wajah Allah. Tidak ada yang bilang utara selatan milik Allah. Aku sudah baca Quran. Quran tidak mengenal utara selatan. Tidak kenal. Saya nggak tahu kenapa itu. Ya, silakan, ada yang mau tambah Ibu Ti? Ya, saya mau tambahkan apa lagi tadi ya, dia mencatat ini ya. Ya, mengenai itu ya, sambung-sambung ayatnya ini, aduh luar biasa ya. Ini si Kores ini luar biasa loh. Kadang dia sama Rifa ini sama ya. Sambung-sambung ayatnya itu dinarasikan, dijadiin dia punya pengajaran sendiri. Kita kasih tahu, dia nggak mau kan. Mereka nggak mau ya. Yang mengenai itu yang kasihilah musuhmu ya, itu tidak masuk akal katanya gitu. Apalagi tadi dia mengatakan itu yang berhala-berhala yang menciptakan perasaan kasih itu Pak. Gimana itu? Aduh luar biasa. Makanya saya nanya, apa bedanya hantu dengan Tuhan? Mereka nggak bisa jawab. Hantu dengan Tuhan ya beda hantu. Jadi mereka aduh sedih banget ya. Itu ayatnya di mana itu ya? Ya hanya menciptakan perasaan kasih. Jadi kasih itu berasal daripada setan gitu kan. Apalagi itu tadi ya. Oh tawaf gitu ya. Saya mau kasih tahu tadi itu ya. Kalau ini ya. Batu Hajar Aswad itu ya, sebentar saya buka dulu ya ayatnya ya. Batu Hajar Aswad itu memang adalah batu berhala. Sebelum Nabi Muhammad ada tuh memang dia Nabi Muhammad gitu kan. Nih kita baca nih ya, saya bacakan ya. Nih, membangun ya. Ka'bah ini dari buku ini ya, buku karangan ini ya, tulisan profesor Arab sendiri ya. Anisoroh ini kan luar biasa nih lawannya si Dedat ini ya. Dia bilang begini ya, Ka'bah yang rusak oleh banjir harus dibangun kembali. Ka'bah adalah sebuah bangunan batu berbentuk kubus yang berisi 360 berhala suku-suku Arab setempat. Ka'bah asal kata Ka'ab yang artinya persegi berisi sebuah batu hitam yang diduga dianugerahkan kepada manusia pertama, Adam, dan selanjutnya ditemukan oleh Abraham sebagai tempat untuk memuji Allah. Pertengkaran timbul di antara keluarga-keluarga yang terkemuka tentang siapa di antara mereka yang akan menempatkan batu hitam itu ke tempatnya yang benar. Mereka sepakat bahwa seseorang warga yang pertama datang menghampiri kuil berhala, itulah yang akan memutuskan siapa yang harus melakukannya. Tidak lama kemudian Muhammad muncul, dia dipanggil sebagai seorang yang setia. Dan mereka berseru, kami semua menurut. Sambil mengembangkan bajunya di atas tanah, Muhammad meminta mereka menaruh batu itu di atasnya. Sekarang katanya, biarlah setiap kepala keluarga memegang sudut baju ini dan mengangkat batu itu. Sementara batu suci itu diangkat pada ketinggian yang cukup, Muhammad mengatur balok-baloknya, kemudian gedungnya diselesaikan. Lalu tirai hitam dipasang di sekitar bangunan dan tergantung seperti kerudung. Ya jadi memang batu Hajar Aswad itu merupakan berhala orang-orang Arab Quraisy sebelum Nabi Muhammad itu memproklamirkannya. Sebelum itu dia memang batu berhala. Tadi saya mau nanya apa manfaatnya itu ada batu berhala masih ada di tempat situ gitu kan. Nah di dalam KPR 17 ayat 19 jelas banget nih Pak, mari saya bacakan ya KPR
17 ayat 19. Ya, ini kata Rasul Paulus ya. Allah yang berhala itu Tuhan yang nggak dikenal. Nah, sekarang Tuhan yang nggak dikenal itu siapa? Kita menyembah Tuhan yang dikenal. Ya, kami menyembah Tuhan yang kami kenal di dalam diri Yesus Kristus. Kalau mereka siapa Tuhannya, ya kan? Akhirnya mereka mencari-cari konsep tentang Tuhannya karena mereka nggak kenal. Tuhannya tidak pernah berbicara dengan siapapun, tidak pernah apa? Tidak pernah berbicara katanya gitu kan. Adapun ayat-ayat yang yang disampaikan itu yang diturunkan yang katanya wahyu itu kan sudah disimpan di Lauh Mahfuz ayat-ayatnya. Jadi artinya memang nggak ada kesempatan Allah bicara dengan mereka. Tidak dikenal, bahkan mereka sendiri mengatakan bahwa Allah itu tidak sama dengan apapun, tidak serupa dengan apapun, tidak bergantung dengan apapun. Nah, boleh dibayangkan deh yang kayak gitu tidak sama. Tidak sama, tidak bergantung, tidak serupa. Ya bagaimana Anda bisa mengenalnya gitu. Memang Tuhan yang tidak dikenal. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 17, mari saya bacakan ya. Tadi ayat ini tadi ya dikatakan ya, kata Rasul Paulus nih ya. Ini sebentar Pak ya, saya bacakan ya. Dikatakan di sini, dikatakan ya. Ayat 29 ya. Dikatakan gini ya, sebab di dalam Dia kita hidup. Kisah Para Rasul 17 ya. Sebab ya ayat 29, maaf saya salah lihat ya, 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Jadi masalah ilahi nggak bisa disanding-sandingkan dengan batu, apalagi mau lempar setan dengan batu. Itu apa hubungannya ya Pak ya? Iya. Aduh lucu kali aku kalau mau kuliah ini, aduh lucu kali kata Pak Rudi, lawak-lawak aja. Oke, Bu Uti, ini kita undang orang udah banyak yang ngantri ya, kita masukkan Udah aja. banyak ya, iya silakan. Siap. Lawak-lawak. Halo Raja lucu-lucu, selamat malam. Apa yang mau disampaikan? Oh iya, selamat malam Lai. Aduh, Malam. sorry. Saya bangga sama Lai ini dalam hal seperti ini. Jadi dasarnya kita lihat memang dari umat sebelah itu sudah dasar dari awal sudah salah Lai. Sebab apa? Sudah dikatakan dan Tuhan mengatakan bahwa iblis dilempar ke gua-gua pertama. Nah di situ kan gelap ke gua-gua dan si M itu mendapat ilham dari gua, ya kan? Dan nggak ada saksi sama sekali. Sedangkan kita Tuhan kita dibaptis juga ada saksi. Roh Kudus turun, ada yang melihat, mati ada yang melihat, terus naik ke surga ada yang melihat. Jadi semua sudah terbuka lah. Dan saya perhatikan dari tadi memang Kores itu kurang ajar sekali mulutnya lah. Iya, kurang ajar Pak, Iya. kurang ajar. Tapi harus dilawan gitu. Betul Bu. Jadinya saya secara logika aja gini deh, ajaran mereka tuh ajaran pagan. Kenapa? Mereka datang ke sana ke Mekah melempar batu. Nah, kalau mereka punya prinsip melempar iblis atau setan pakai batu, kenapa enggak di itu aja waktu orang kesurupan lempar aja pakai batu gitu loh. Iya betul. Iya, nggak usah tengking, nggak usah berdoa, nggak usah ambil batu lempar sudah itu orang kesurupan. Kita tahu kan yang suka kesurupan tuh agama mana? Agama mereka. Jadi nggak usah lah. Terus ya mengenai tadi yang saya WA itu mereka tuh nggak punya kasih akan orang kafir. Betul. Itu yang berbahaya sekali. Itu fatal sekali. Dia dengan kata lain mereka tuh benar-benar nggak punya kasih sama sekali, right? Sedangkan orang Kristen bahkan dia rela untuk segala sesuatu dan kasih. Nah, perbedaan dia mengambil perjanjian lama, perjanjian baru. Oh, berbeda sekali zamannya. Perjanjian lama itu semua brutal lah ya. Brutal sekali. Nah, jadi mereka bunuh. Gak ada kasih sama sekali. Kenapa dalam perjanjian baru diperbaharui dan disempurnakan oleh Yesus? Itu mereka tuh nggak ngerti. Mereka tuh hanya comot-comot ayat dan lucu-lucuan menurut saya. Sebab mereka tidak tahu sejarah Alkitab, sejarah firman Tuhan tuh dari awal. Kalau mereka punya hati yang tulus dari awal sampai akhir, jadi kejadian sampai wahyu itu menceritakan kehidupan, proses kehidupan yang mendatangkan kesempurnaan. Kalau mereka tuh kan nggak lain. Sampai sekarang aja mereka tuh kasih itu sama mereka. Benar loh, di pemerintahan Betul. aja. Di pemerintahan kita aja, di negara kita aja.
Kalau bukan agama mereka, susah lah untuk dapat jabatan lah. Tapi kalau dari agama mereka, baru naik pangkat langsung dapat kasih jabatan. Nah, itu kelihatan lah ya. Mereka itu sangat-sangat, ajaran mereka itu sangat-sangat jahat sekali sebenarnya. Sebab liciknya itu mereka, itulah. Mungkin hanya itulah lah ya. Jadi kalau ya bagi umat Muslim ya ambil aja batu lah, kalau ada yang kesurupan tinggal lempar aja deh, selesai dah. Itu aja lah. Makasih. Oke, terima kasih Raja lucu-lucu. Ya betul. Mereka ini memang lucu-lucu. Dan lucunya apakah setan hanya ada di Arab? Kan tidak, seluruh dunia. Maka kenapa yang hanya di Arab itu dilempari? Kenapa enggak seluruh dunia dilempari ya? Maunya mereka melempari juga di sini semua setan, iblis, hantu belau ya. Dan betul kalau ada orang kemasukan setan ya lempari saja biar masuk, biar setannya langsung keluar ya. Kok keluar Ibu? Tidak keluar ya. Mungkin dia sinyalnya itu ya. Nah, kawan-kawan, wah si Zuma udah marah-marah. Langsung di WA-nya aku kawan. Dia bilang begini, mana Zuma ini? Dia bilang begini, dasar makhluk aneh, sudah tuannya mantan mayat, kau berhenti aja debat dul bikin malu Kristen. Kerjamu kabur dari debat kalau sudah keok, makanya tinggal agama yang selalu bikin kau malundul. Trinitas, kulit daging, tai sapi, penghapus dosa satu hakikat. Malukan kau katanya kan. Aduh. Mana pernah kita malu kawan. Mereka tidak mengerti Tritunggal ya. Loh, kita keluar kan bukan lomba adu-adu mulut. Kalau mereka kan adu mulut, kita sudah jelaskan. Dibawa kemanapun mereka ini kawan. Kalau orang-orang yang sudah paham apa itu diskusi, nggak akan bisa ditolerir perbuatan ini. Zuma ya, dasar makhluk aneh katanya. Sebenarnya mereka yang malu kawan. Ketika mereka mengambil ayat ya, ayat itu kubalikkan kepada mereka kawan. Nah ini. Kemudian dia ambil ayat yang ini kawan, yang kedua ya. Surah berapa ini sebentar. Ini. Ini surahnya ini ya. Surah 29 ayat 25. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan rasa kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia. Mereka enggak ngerti kawan kalimat di antara kamu. Kalau orang Kristen bukan di antara sesama Kristen menghidupkan kasih sayang. Makanya ada ajaran kasihilah musuhmu. Kalau mereka, kau buka Al-Quran itu sampai lecek, tidak ada di situ kata kasihilah kafir. Enggak ada kawan. Kalau Kristen, jangan kau katakan orang lain kafir. Atau kau dibawa ke mahkamah agama. Itu bedanya. Jadi itu bukan kami, aku bilang. Ya itulah. Ya, jadi kawan-kawan itu. Babi Golo. Silakan Golo. Halo Golo. Oras. Ketawa aku menengok tadi debat tadi itu. Aduh, memang parah. Tak paham orang itu kasih dengan musuh. Tapi yalah, memang orang itu ditanamkan dari awal sampai matinya pun menghadap kiblat. Ngalor ngulon. Nama orang Jawa kan ngalor ngulon karena selama di Jawa. Itulah sangkinnya orang itu percaya bahwa Allah orang itu di kiblat. Tak ada di selatan utara. Matinya pun menghadap kiblat. Menghadap barat sana. Itulah ngalor ngulon. Aku pun termasuk bersyukur juga cepat aku pulang kepada Yesus. Kalau enggak kian tadi sesatnya aku hancur Mina. Yuk. Nanya dikit bisa Ya tanya lah apa. Halo. Masalah YouTube ini Bisa kena tutup YouTube videoku yang channel lupa Kak Siombing itu? Bisa. Aku mau belajar dikit
Di mana salahnya itu? Tapi nggak ada berita dari email. Ya oke, nanti kita bahas itu ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Babi Gigolo. Ini pun judul channelmu ini nanti berbahaya nih. Karena Babi Gigolo gitu aja kan, nanti kalau bisa dibuat misalnya tukang kawin babi misalnya. Tapi nggak apa-apa, Babi Gigolo bisa aja itu sih. Tapi nanti biasanya agak rumit itu. Oke, gitu aja ya. Oke, siap lah. Ya, terima kasih. Oke, yuk. Jadi kawan-kawan, Laini dulu punya sebuah channel dan dihapus sama YouTube. Saya nggak tahu kenapa ya. Mungkin dia memasukkan musik-musik, nanti bisa kita tanyakan lah. Tapi nama Babi Gigolo juga agak-agak rumit nantinya itu ya. Halo Nabi YouTube, selamat malam, silakan. Halo, itu mikrofon dihidupkan. Iya, Nabi YouTube. shalom. Halo, shalom. Suara saya jelas? Jelas, silakan. Tadi mantap tuh, mantap. Cuma, ya biasalah, maklum. Masalahnya simpang siur jawaban mereka. Tapi ada satu tadi pertanyaan. Uki itu tadi yang, ya buat saya pribadi itu agak ngenes gitu ya. Seandainya Bu Uki, tadi kan pertanyaannya tentang Allahumma labaik Allah. Baik apalah dan selanjutnya itu tadi apa artinya kok dan kok bisa gitu seharusnya pertanyaannya bukan seperti itu kalau menurut saya. Mengapa itu seruan pagan Quraisy diambil si Nabi menjadi seruan mereka? Itu mengena kepada topik. Tadi kan sudah ku bilang juga itu kan penyembah Hubal. Nanti rekamannya diulang lagi. Jadi sejarahnya itu Hubal itu dewa tertinggi di Ka'bah. Dia berada di dalam. Maka orang untuk menyembahnya itu melakukan ritual dengan ucapan labaik Allahumma labaik. Allahumma labaik sambil berkeliling. Sudah kok itu. Iya, tapi jawaban mereka yang nggak kena gitu. Jawaban mereka itu nggak kena. Jawaban mereka itu ngalur bidur. Kalau nggak sih. Betul. Siapa itu? Jadi itu saya kesal itu. Ini kok. Tapi ya sebelum live dimulai tadi di WA aku kan ada itu berapa file tuh di situ banyak itu banyak. Silakan juga kalau bersedia kan gitu. Karena kita sharing juga. Terus masalahnya itu tadi kalau nggak salah sang debaters yang bertanya tentang menghadap kiblat gitu ya sampai ke pesawat loh hutan. Ya kan. Nah, itu kalau mengenai abal-abal mengenai debat itu tadi jawaban mereka tuh mengambang. Sebenarnya kalau pasang batas ini membuka hari 387 nangis Bombay mereka, bukan nangis Bombay, nangis Cina. Ya itu perkataan Umar yang merengek-rengek, karena selama kurang lebih 9 tahun, sebenarnya lebih itu 9 tahun itu. Bukhari ya, berapa? 387. Oh. Nah, itu tentang ayat hijab, perpindahan Ka'bah, menghadap makam Ibrahim, itu tidak bisa terbantahkan. Kalau ada yang doib, kalau ada yang mengatakan doib, katakanlah Bukhari itu doib. Karena itu terah dari Quran, dicantumkan itu ayat Qurannya itu. Nah, itu kalau dipasang batas atau Bu Uti tadi menyerang menimpa dengan dalil itu tadi, nangis Cina mereka mewek, kain, nah, nggak akan bisa bukti lagi, dan itu tidak terbantahkan. Itu aja lah dulu untuk saya, cuman. Oke. Ya, siap. untuk selanjutnya kipas terus. Yuk. Oke, terima kasih Nabi YouTube. Selamat malam ya. Ya itu tadi sudah ada kita ceritakan bagaimana sejarahnya Allahumma labaik itu ya. Dan lucunya si Kores menyamakan itu dengan altar. Goblok memang kawan. Inilah kalau untuk membenarkan agamanya, membabi buta lah orang ini, kasihan sekali ya. Tapi ya sudahlah. Ya. Kalimat itu jelas ayat itu ya di surah
Al-Arab 194 itu, sesungguhnya mereka yang kamu seru selain Allah. Makanya saya bilang, ada enggak kau menyeru nama selain Allah? Ada 2 kalimat syahadat. Itu nama kau seru kan, kau sebutkan kan. Agar kau bisa menyembah Allah, maka harus disebutkan nama Nabi, aku bilang ya kan. Dicocok-cocokkannya dengan Yesus. Oh enggak, aku bilang Yesus itu kan Allah Tritunggal. Kami itu bukan ada kami sebut nama selain daripada Allah Tritunggal. Maka dia lari ke sapi. Lawak kawannya. Tapi ya sudah ya. Sekarang masuk si The Shack. Halo. Silakan, selamat malam. Oras lah. Ya, Horas. jadi jadi malam ini kayaknya apa ya? Tanggung gitu, kentang itu. Itu sebenarnya udah sedikit lagi itu habis itu orang. Tadi sebenarnya Lai itu punya kesempatan untuk bunuh karakternya si siapa namanya si Trius Lair itu kan dia karakter dia bilang sola scriptura itu kan. Iya betul. Ya, jadi kalau dia bilang sola scriptura, selalu dia bilang sola scriptura. Allah SWT itu punya wajah, punya tangan, punya betis. Allah SWT itu cacat dong. Di mana badannya? Ya kalau kita bicara sola scriptura, tapi sayangnya Lai tadi kurang lama fokus ke situ. Ini harus dibunuh karakter dia nih. Nah, akhirnya dia menjilat ludahnya sendiri ya kan. Dia bilang itu kan tangan kanan Allah itu ayatnya ini itu biar apa cuma. Nah jadi malam ini kayaknya kentang ya kena tanggung. Saya tahu lagi ya. Jadi tadi itu sudah aku jelaskan itu kok. Iya kurang lama lah ya, kurang lama. Jadi kalau agak lama sedikit dia pingsan dia di tengah di situ kan gitu. Mengenai apa tadi lama sedikit. Yang mengenai sola scriptura yang oh iya udah aku bilang kan aku bilang kemarin kau buka hadis bahwa Allahmu punya betis. Kalau surat scriptura berarti betul itu betis. Kau bilang itu keagungan, kemuliaan, tak apa-apa kan. Udah ada aku jelaskan itu. Dan kau bilang Allah punya tangan. Kalau agak lama dikit tuh pingsan dia itu. Kenapa? Soalnya dia selalu bilang sola scriptura. Gimana sola scriptura Al-Quran dan hadis itu harus ditampilkan? Ya kan gitu. Muncungnya itu, aduh penghujat. Makanya bilang, kalau kita debat nih kelas levelnya harus diperhatikan. Ini levelnya level anak Batak dia nih. Jadi nggak bisa, levelnya nggak bisa itu. Levelnya anak Batak. Jadi kalau tadi aku masuk ke channel ini dia, aku bilang masuk ke channel anak Batak biar cocok kalian sama itu, aku bilang, gitu kan. Nah, biarlah kalian saling ini kan gitu kan. Nah, satu lagi, jadi diskusi tadi memang sebenarnya nggak cocok dia bertanya ya kan malah mengajari kan gitu. Harusnya moderator harus sudah kasih gitu loh kesempatan lain itu untuk menjelaskan dan dia kan bertanya sekarang waktunya lain itu menjawab apalagi dia pula yang mengajari mengenai kotoran itu kan masalah korban persembahan itu kan yang harus disembelih itu kan nggak ada lagi di perjanjian baru kita. Itu kan perjanjian lama. Jadi itulah ya, cuma itu aja yang mau aku sampaikan. Jadi mungkin kelasnya itu diperhatikan. Ini gak cocok oleh si Kores ini. Otaknya di mana taruhnya? Di mana sola scriptura ya kan? Itu tadi kurang lama lah pokoknya itu agak lama sedikit tadi gak kena sih. Tapi udahlah, udah ini kan udah keluar. Itu aja dari kulit. Oke, terima kasih ya. Ya. Ya, kalau terlalu lama juga bosan. Karena mereka tidak pandai berdalil, yang pandainya berlagu mucung. Kalau kita berdalil, kayak aku kan misalnya udah dijawabnya, nggak pala aku kerjai lagi tuh ya. Ya aku lihat dengar gini, oh ya ini berarti dia sudah tak bisa lagi bergerak. Oke, sudah lanjut. Kalau sudah dijawab ya itu namanya keimanan kawan. Mana bisa kita intervensi, mana bisa kita jajah ya. Kemudian ketika saya bertanya tadi pun ya kan saya hanya mengatakan ayat yang kau beri. Kan orang itu yang memancing. Pembukaan dia saja pertanyaan kepada kita sudah langsung menggunakan ayat Al-Quran. Jadi tentu harus saya jelaskan karena dia di situ sebenarnya mau menyinggung-nyinggung tentang ketuhanan Yesus. Namun dia mau mengatakan Yesus berhala, cuman dia salah kalimat di situ ya karena kata di situ diseru.
Maka si Zulkifli menangis bombay malam ini, dia bilang apa ini ya? Maksud diseru selain Allah adalah seruan sembahan dulu katanya. Mana ada dibilang disitu sembahan, diseru. Lah, kalau kau mau menyembah Allah, apa kau bisa tanpa menyeru nama Nabi Muhammad? Gak bisa. Artinya kan sama kawannya. Aku mau nyembah Allah nih, gak ku seru nama Nabi Muhammad. Gak bisa. Jadi mereka gak paham-paham terus. Halo Mr. Abdul, selamat malam, silakan. Ya Lae, walaupun tadi kita bermusuhan, tapi karena debat tadi, ya aku mengasihi musuhku lah. Berarti si MYM sama Paul Zhang dong? Iya. Kan gitu ucapan mereka. Ya silakan. Cuman yang saya tanya ini agak berbeda sedikit. Mungkin nanti bisa ditanya ke Bu Uti. Bu Uti itu tiap hari makan apa? Itu cepet banget ngomongnya. Makan cabai dia. Cabai kroto itu. Kroto. Saran dari aku lah bagus juga kayaknya buat Bu Uti. Cobalah denger lagunya si Paul Zhang itu. Nah kurang lebih intonasinya seperti itulah. Waktu ngomongnya. Ya, nanti lah mungkin bisa kasih contoh lah sama Bu Uti lagunya seperti apa, mana tahu Bu Uti belum dengar kan, jadi bisa tahu intonasinya. Jadi ya kalau tadi sama Kores itu, ya itu mah nggak usah dibahas lagi lah Itu udah kena bal-bali sama kitabnya sendiri. Dia kan tahu itu tertulis di dalam kitabnya. Kitabnya diperuntukkan untuk umat Muslim. Ya sudah, nggak pernah kita lihat ada mereka menyerukan di rumah ibadahnya nama Yesus, kan nggak ada. Betul. Nama yang lainnya. Nah, jadi berharaplah teman-temannya Kores mungkin yang ada di live chat juga. Jangan sebut-sebut lagi nama lain selain nama Allah. Kena ajab kalian. Lagi pula yang lawak-lawak, Le. Bagaimana mungkin dibilang mengasihi itu dari apa dibilang? Setan. Iya. Dari iblis. Dari iblis. Iya, betul, dengan kata lain mereka mau menyetujui. Wah enggak, kalau iblis mengasihi kita sebaliknya. Nah, jadi gitu kita mikirnya. Atau dia mau mengakui kalau Tuhannya punya kasih adalah iblis. Ya, aku nggak ngomong gitu ya, Le ya. Cuci tangan. Pilatus. Oke. Ya, terus yang terakhir. Aku juga jadi terbuka jadinya aku. Waktu dibilang lempar jumroh. Aku baru tahu ternyata rumahnya Tuhan mereka sama rumah setan itu tetanggaan. Berdekatan. Aduh, aku baru tahu itu. Iya, mungkin nanti coba kasih alamatnya atau mungkin bisa Sherlock rumah setan. Enggak jauh-jauh ya, berdekatan, betul Bah. Iya, tetanggaan mereka. Mungkin sambil ngobrol-ngobrol mungkin kalau lagi nggak ada orang, jadi nggak kelihatan. Itu aja dari aku lah ya. Oke, terima kasih. Ini juga analisa yang kritis ya, bahwa rumah Tuhan dengan rumah setan berdampingan. Yang anehnya kenapa Tuhan tidak mengusir setan dari situ atau iblis, karena di sorga aja pun iblis ini payah diusir, harus 3 kali diusir baru pergi. Sesudah si Adam diusir baru dia pergi ya. Kalau si Adam belum pergi, iblisnya nggak mau pergi kawan. Oke lah kawan-kawan, karena waktu udah tengah 12, besok saya mengantar anak sekolah, kita cukupkan dulu sampai sekian. Selamat sampai jumpa, salam sang debatman. Selamat malam.